Sepeduli apa sih Gubernur KDM terhadap olahraga masyarakat kini? Pak Gubernur waktu itu, ai kormi teh naon gitu kan saya jelasin. Sampai kormnya aja nanya ya Pak, Nanya. Gubernurnya nanya ya? Waktu itu. Kalau buat Jawa Barat 70 miliar Nah, kecil. ternyata hanya 3,7. Dari 70M turun ke 3,7. Kalau saya kan mental petarung, saya bilang teman-teman itu para petarung, Laskar Betul, Pajajaran, pasukan Siliwangi, ya berangkatlah ke sana. Bekal Kormi Jawa Barat itu cuma 1M dan belum cair ketika berangkat. Oke, to the point aja. Kormi itu apa sih? Ini singkatannya atau apa namanya? Definisinya. Ya? Kita mulai dari mungkin akronimnya apa nih Kormi ini? Iya. Kormi itu Komite Olahraga Masyarakat Indonesia. Komite Olahraga Masyarakat Indonesia. Dulu sebelumnya namanya FOMI. Federasi Olahraga Masyarakat Indonesia. Kemudian berganti menjadi FORMI, Federasi Olahraga Masyarakat Indonesia, dan berganti lagi menjadi KORMI, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Dan kemudian menyesuaikan dengan undang-undang, karena KORMI ini sudah dipayungi oleh undang-undang, mandatori undang-undang nomor 11 tahun 2022 ya. Itu rekreasinya dihapuskan. Jadi awalnya ada rekreasi, sekarang tanpa rekreasi. Komite Olahraga Masyarakat Indonesia. Karena rekreasinya itu sudah pasti ada dalam olahraga masyarakat. Gitu. Jadi secara arti KORMI itu sekarang adalah Komite Olahraga Masyarakat Indonesia. Berarti KORMI ini ada di semua provinsi di Indonesia ya? Alhamdulillah sudah ada. Karena KORMI ini kan juga belum terlalu lama dibentuknya, berkiprahnya dibandingkan dengan saudara tua kita, sejawat kita ya, KONI, Komite Olahraga Nasional Indonesia, yang mengurus olahraga prestasi. Tetapi alhamdulillah sekarang di seluruh provinsi ada, dan di Jawa Barat seluruh kabupaten kota sudah ada. Sudah ada KORMI-nya. Sudah ada. Kembali ke pertanyaan saya. Apa itu KORMI? Secara definisi berarti sekarang. Iya, KORMI itu organisasi mandatori undang-undang, mitra kerja pemerintah yang mempunyai tugas sesuai dengan Undang-Undang nomor 11 tadi tentang keolahragaan. Olahraga itu dibagi, ada olahraga pendidikan, ada olahraga prestasi, dan olahraga masyarakat. Nah, KORMI ini ditugaskan untuk pembudayaan olahraga masyarakat. Pembudayaan. Kalau pembudayaan itu artinya ada pemasalan, ada pembiasaan, ada pemerataan. Paham. Di sini sebelum kita lanjut, saya mau tahu Akang teh siapa? Saya perkenalkan, nama saya Denda Alamsyah, saya Ketua KORMI Jawa Barat, Komite Olahraga Masyarakat Indonesia. Kebetulan sudah periode kedua, periode sebelumnya tahun 2021 sampai 2024, dan diminta kembali untuk menjadi ketua oleh teman-teman semua ya, oleh KORMI Kabupaten Kota dan Induk Olahraga. Jadi untuk menjadi ketua KORMI ini perlu ada pemilihan? Ya, dipilih ya, jadi bukan ditunjuk oleh? Bukan, dipilih oleh pemegang hak suara, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Pemegang hak suara itu kan organisasi setingkat di bawahnya, dan induk olahraga yang ada di level yang sama di tingkat provinsi yang bernaung di KORMI. Jadi untuk menjadi ketua KORMI ini tentunya bukan ditunjuk langsung oleh pemerintah ya, tapi memiliki skema tersendiri. Makanya tadi Kang Denda bilang Akang ini terpilih kedua kalinya ya. Wah, luar biasa banget nih. Kang, di KORMI ini ada nggak sih pertandingan seperti di KONI gitu? Ada, karena ada prinsip seperti ini. Memang yang paling penting itu adalah pembudayaan olahraga ya. Olahraga itu pasti ada unsur bertanding. Pasti ya? Ya, ada unsur bertanding. Betul. Kecuali olahraganya yang olahraga dilakukan
sendiri gitu kan, lari sendiri, Oke. jalan sendiri. Tapi untuk bersemangat itu juga ada ditandingkan. Nah, ketika sering berlatih, sering bertanding, sering berlatih, udah menjadi pembiasaan. Namanya di kita pegiat ya kalau yang biasa berolahraga. Oh, kalau di KONI itu namanya Atlet. ya betul. Kalau di KORMI pegiat, yang bergiat olahraga. Oke. Kenapa disebut pegiat? Karena ada juga yang usianya bukan usia atlet. Oke. Ya, ada yang usia dini, ada yang sudah senior, lansia bahkan. Diperbolehkan ya? Diperbolehkan. Yang paling penting itu BBTT, baik, benar, terukur dan teratur. Oke, BBTT. Baik, benar, terukur dan teratur. Terukur Oke. tuh maksudnya gini contohnya ya. Kalau usia-usia di atas 50 mungkin ya jangan yang terlalu high risk lah untuk ininya. Ngukur diri aja. Heart rate-nya udah 150, slow dulu gitu. Bukan mengejar untuk ininya gitunya. Betul. Jadi jangan terlalu memaksakan diri, betul. Karena tujuan di KORMI itu yang pertama itu sehat, bugar, gembira, bahagia. Oke. Gitu. Nah, Kang, saya mau tanya nih, di KORMI ini ada cabang olahraga atau apa nih? Apa sebutannya di KORMI ini? Kalau di KORMI sebutannya induk olahraga. Induk olahraga. Inorga. Jadi itu yang menaungi jenis-jenis olahraga. Contoh jenis-jenis olahraganya. Karena kan tetap harus ada bukan pengaturan ya istilahnya, ada yang namanya klasifikasi. Di kita kebetulan ada 3 rumpun. Klasifikasi ya. Ada 1 rumpun OKK, olahraga kesehatan kebugaran. OKK, olahraga kesehatan dan kebugaran. Kayaknya ini memang olahraganya yang benar fokusnya ke kebugaran. Ya. Saya tebak nih, kayaknya senam nih kayaknya. Nah, contohnya salah satunya olahraga kesenaman. Nah, senam ini kan macam-macam. Ada yang aerobik, ada yang pernapasan, ada zumba, ada lagi trampolin sekarang, konfit apa dan sebagainya. Nah, inorga ini ya itulah yang menaungi jenis-jenis olahraga tersebut. Oh, jadi mereka sekarang punya induk organisasi tersendiri. Ya, ada induk. Jadi misalnya gini, kalau olahraga pernapasan nih ada di misalnya Porpi. Persatuan Olahraga Pernapasan Indonesia. Ada yang olahraganya Tai Chi, ada Aditi gitu kan. Tai Chi itu berantem berarti ya? Tai Chi itu senamnya. Oh, senamnya. Senam Tai Chi. Bukan yang berantemnya ya? Yang berantemnya ada di kita, ada kemponya, ada silatnya, ada karatenya, ada. Tapi itu bergabungnya di rumpun yang lain. Tapi rumpun yang OKK ini yaitu semacam Yayasan Jantung Indonesia, Senam Jantung Sehat, kemudian juga Senam Tera, Satria Nusantara itu kan, kemudian juga Asiapi ya yang aerobik dan teman-temannya itu, ada IOSKI, ada ASKI kebugaran yang seperti itulah. Jadi itu. Nah, rumpun yang kedua itu ada OTKB, olahraga tradisional dan kreasi budaya. Karena olahraga masyarakat itu pasti berhubungan sekali dengan budaya. Betul. Salah satu contohnya yang mungkin masyarakat banyak yang tahu ini olahraga tradisional. Inorganya ada namanya Portina berarti kayak misalnya olahraga tradisional Indonesia yang berhimpun di KORMI. Oke, kayak lomba bakiak gitu ya? Ya, tarompah panjang, galah asin atau hadang namanya itu kan kalau kemudian juga egrang, sumpitan, ketepel. Itu kan yang masyarakat apalagi di desa-desa gitu ya dulu. Ya, itu sangat familiar. Anak-anak itu biasa kalau sore-sore main apa, galah asin, main apa, bebentengan, main apa lagi. Nah itu Portina. Sampai main layangan ada. Ada pelangi namanya. Pelangi itu singkatan dari pelayang mungkin ya. Pelayang Indonesia. Oke, jadi tadi Bapak bilang pertama ada olahraga kebugaran, kesehatan kebugaran. OKK ya. Berikutnya ada OTKB. OTKB, olahraga
tradisional dan kreasi budaya. Yang kreasi budayanya misalnya senam poco-poco, senam-senam yang tradisional, itu semua ada di situ. Jadi yang termasuk budaya kita misalnya budaya silat. Ya. Pencaksilat, paguron-paguron berkumpul ada PPSI, Persatuan Pencaksilat Indonesia. Yang memang itu lebih ke sisi budaya, melestarikan budaya. Jadi kalau bukan di KONI-nya ada IPSI. Kalau pertandingannya ada berantemnya pastinya. Ada juga. Ada. Kan kalau di pertandingan itu ada jurus, ada juga combat lah ya. Combat betul. Ada tetap, tapi maksudnya ini lebih ke pelestarian budayanya. Lebih ke pelestarian budaya. Lebih kepada bagaimana paguron-paguron ini. Kalau sudah jadi atlet ya itu mah beda lagi. Karena kan di Kormi ini pegiat ini belum tentu atlet. Iya. Bisa saja atlet bener ada, bisa juga yang karyawan, pengusaha, berbagai kalangan ASN, tentunya ya. Berbagai kalangan gitu kan, musisi apa. Yang penting itu semuanya ada hobi olahraganya. Sehingga masyarakatnya sehat bugar. Sehat, gitu. bugar, tadi itu gembira. Ya. Oke. Gitu. Nah, ada rumpun yang lain nggak kelas rumpun yang ketiga itu OPT, olahraga petualangan dan tantangan. Olahraga petualangan dan tantangan. Seru yang seru-seru nih, yang ada tantangannya, yang ada petualangannya. Contoh lah, yang mungkin di anak muda ini BMX yang loncat-loncat gitu ya, loncat muter-muter di atas gitu kan, itu kan berbahaya. Tantangan sekali. Cheerleader lah. Cheerleader juga termasuk tantangan ya. Cheerleader. Terus kemudian juga skateboard, oke. Ya, petualangan itu. Off-road. Ada. Kemudian juga airsoft kita di kita juga gitu. Nah, itu yang tantangan, ada tantangannya, ada petualangannya. Betul. Gitu. Nah, izin termasuk Pak. Mancing juga ya? Ada. Oke. Mancing mania itu mancing itu biasanya yang masuk itu ada, yang lokalnya ada Ikatan Komunitas Mancing. Ikatan Komunitas Mancing. Tapi ada juga yang nasional itu APRI. Asosiasi Pemancing Republik Indonesia. Dan serunya itu ya bukan mancing untuk mancing dapat ikan buat digoreng, kadang-kadang buat dirilis lagi. Kemudian sambil melestarikan alamnya, terumbu karang dan lain-lain. Itu yang serunya gitu. Oke. Izin, tadi Kang Denda tuh bilang ada beberapa olahraga yang tampaknya saya cukup familiar kayak skateboard, BMX. Itu kan ada olahraga internasionalnya nih. Ya. Apakah Kormi ikut olahraga internasional tersebut, bertanding secara internasional? Ada, karena ada tingkat internasional itu yang namanya Tavisa. Bahkan yang menarik, beberapa induk olahraga di Kormi itu yang ternyata berada di organisasi internasionalnya. Ada di Tavisanya. Atau organisasi internasionalnya. Bahkan organisasi internasionalnya. Ada beberapa hal yang teman-teman di cabur KONI itu mungkin nggak bisa masuk karena tidak terkait dengan organisasi internasional. Justru kalau di Kormi karena lebih lentur ini ya, lebih fleksibel. Jadi dengan ininya sebagai bagian dari komunitas atau induk olahraga internasionalnya. Tavisa ini sama seperti Olimpiade mungkin atau gimana? Olimpiadenya olahraga masyarakat. Jadi Tavisa ini adalah Olimpiadenya olahraga masyarakat. Kayaknya kalau kayak di Turki tuh yang ada panahan tuh putranya Erdogan tuh. Iya. Sampai Bilal. ratus meter gitu ya. Ya itu olahraga panahan tradisional, kan panahannya juga di kita ada panahan tradisional. Gitu. Kang, izin, saya mau tanya, ada nggak sih event Kormi yang sekelas PON gitu? Kita sudah melaksanakan event seperti itu udah yang ke-8 kalinya. Ke-8 kali? Wow. Kali. Yang baru lalu itu di Nusa Tenggara Barat. Itu namanya Fornas. Festival Olahraga Masyarakat Tingkat Nasional yang ke-8 di Nusa Tenggara Barat. Berarti kalau ada Fornasnya pasti ada yang setingkat provinsi, kota kabupaten mungkin ya? Ada Porprov, ada Porkab, Porkot ada. Jadi mungkin sebenarnya sama seperti di KONI mungkin ya, ada tingkatan olahraganya ya. Namun perbedaannya mungkin ini lebih ke arah olahraga masyarakat.
Ada yang berbeda itu dalam hal pengelolaannya, pelaksanaannya. Seperti misalnya begini, kalau di olahraga prestasi ya mungkin ada batasan umur atlet apa. Iya, betul. Umur 50 tahun kan udah nggak bisa ikutan. Kecuali main kartu mungkin ya. Ya atau Kan kalau catur nggak mungkin ya. di KON itu siapa bos Jarum ya yang atau nge-main catur gitu ya. Iya. Tercasi ya catur. Iya. Mungkin ya, tapi saya nggak tahu juga. Takut salah. Tapi yang jelas usia atlet itu kan udah dan itu diseleksi betul bahwa yang dikirim oleh provinsi itu mana saja, karena memang pembiayaannya juga hampir bisa dikatakan full anggaran pemerintah ya. Oke. Kalau di Kormi itu satu kemandirian. Kebayang ke NTB itu 1463 pegiat olahraga masyarakat Jawa Barat, 800 lebihnya berangkat mandiri. Jadi dari 1.400 pegiat, 800 itu berangkat Biaya mandiri, biaya sendiri. biaya mandiri. Wah. Ada yang naik pesawat, kalau yang duitnya cukup, ada yang pakai kendaraan pribadi, ada yang sewa bis rame-rame, Wow. ada yang naik kapal laut gitu, dengan sukacita, sukarela, mandiri, dan di sana bertanding. Dengan usianya juga kadang bukan usia yang masih muda-muda gitu. Bukan usia emas untuk bertanding ya. Tapi karena biasa berolahraga ya itu kan harus ditunjukkan juga. Yang penting kan tingkat kebugaran ini ya, kebugaran ini kan tidak dilihat dari anak-anak, remaja atau dewasa atau lansia. Betul. Justru yang lansia ini juga harus bugar. Tapi mungkin kalau lansia kelak pada saat bertanding akan melawan lansia juga mungkin ya. Nah, itu kelasnya aja. Nah, ini yang beda. Jadi ketika kalau Kormi begitu, yang di olahraga masyarakat, satu kemandirian. Yang kedua, itu partisipatif. Oke. Jadi kalau bisa direkomendasikan, bisa mendapatkan rekomendasi dari kontingen, biasanya kan dari Inorga dulu diusulkan ke Kormi Jawa Barat nih, provinsi mendaftarkan, itu selama direkomendasikan itu bisa ikut. Ya. Jadi yang penting punya rekomendasi, Ya. maka dia bisa ikut berapapun usianya. Kan ada kelasnya, ada nomor pertandingannya, ada nomor kelas-kelasnya. pertandingannya. Nah itu yang beda-bedanya. Jadi ini olahraga untuk semua. Slogan Kormi itu kan sport for all. Sport for all. Olahraga untuk semua. Betul. Jadi tidak boleh ada diskriminasi, tidak boleh atlet doang yang bertanding. Jadi Kang Adam sukanya olahraga apa misalnya? Iya. Misalnya saya suka nembak nih Pak nih. Airsoft ya kan? Nah, airsoft. Nah, ini ada juga di sana pertandingannya. Gitu kan? Jadi sangat beragam ya Pak. Sangat beragam karena semua olahraga yang berkembang di masyarakat yang berinduk ke Kormi, ketika ada festival seperti itu kita coba perlombakan. Oke, Kang izin saya motong. Kalau misalnya diperlombakan itu kan biasanya pasti ada podium, ada juara 1, 2, 3 atau ada. Emas dan lain-lain ya. Ada tetap itunya. Oke, to the point aja. Jawa Barat prestasinya gimana nih di bawah Akang nih? Jadi alhamdulillah luar biasa ini para pegiat olahraga masyarakat di Jawa Barat ya. Kita zaman saya mengikuti 3 kali Pornas. 3 kali Pornas. 2022 itu kita menjadi peserta di Sumatera Selatan. Pornas ke-6. Palembang ya. Palembang. Itu kita menjadi juara kedua. Sebetulnya hampir atau bisa juara pertama. Oke. Cuma tuan rumah strateginya mungkin lebih jitu ya. Lebih inilah ya. Karena tuan rumah ya akhirnya tuan rumah yang jadi juara. Oke. Nah, sebelumnya itu paling di peringkat berapa ya? Belasan ke bawah. Jawa Barat itu. Barat. Jadi di bawah Bapak Jawa Barat bisa langsung melonjak ke peringkat kedua di waktu sana. tahun 2022 di Fornas
6 Palembang, Sumatera Selatan. Oke. Lalu berikutnya di 2026 ditawarinlah Kormi provinsi itu siapa yang siap jadi tuan rumah. Sebentar sebelum lanjut. Fornas ini eventnya seperti KONI kan 4 tahun sekali kan? 2 tahun sekali. Oh berbeda ya? Berbeda, ini 2 tahun sekali. Walaupun saya ingin mengusulkan nanti ke Kormi nasional ini 3 tahun sekali lah. Terlalu cepat kalau 2 tahun sekali, terlalu panjang kalau 4 tahun sekali. Oh jadi Bapak ingin mengusulkan, Akang ingin karena mengusulkan 3 tahun sekali karena ya? Kormi ini pembudayaan olahraga masyarakat. Jadi bagusnya itu tahun pertama itu gerakan pemerataan atau festival di tingkat kabupaten kota, serentak seluruh Indonesia gitu kan, kabupaten kotanya ini semua gitu. Tahun keduanya baru tingkat provinsi dari kabupaten kota itu mau berlaga di tingkat provinsi. Tahun ketiganya tingkat nasional. Karena yang sejatinya yang paling ini harus diperbanyak itu tingkat kabupaten kota karena lebih merata. Nah, betul. Lebih banyak tapi sekarang juga ya? masih dilaksanakan 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Hanya saja waktu Jabar ketika sudah di Palembang tahun 2022, ya. Itu tuh kan harusnya 2021. Oh, mungkin diundur karena COVID ya. Betul. Nah, kemudian dipaksakanlah tetap tahun 2023 Fornas ketujuhnya. Ya kita mengajukan diri jadi tuan rumah. Wah, jadi Jawa Barat pernah jadi tuan rumah untuk acara Fornas di tahun 2023. Jadi kita mengajukan diri karena ingin mengibarkan eksistensi olahraga masyarakat dan Kormi ini sampai lebih ini lagi gitu kan di Indonesia. Karena Fornas Palembang ini belum begitu masif ya. 12 ribuan, 11.000 berapa? Di Jawa Barat lah, dan kebetulan saya juga ketua panlaknya dengan support anggaran yang minimalis. Beda dengan pelaksanaan PON. Sebentar. Akang bilang ini kan ada tertuang di permen ya, di PP. Iya. Harusnya anggarannya luar biasa dong. Cuma kadang kan gini, kalau udah secara legal formal, organisasi mandatori. Artinya apa? Ada kewajiban pemerintah untuk mengembangkan olahraga masyarakat. Tujuannya apa? Agar masyarakatnya sehat, bugar, angka partisipasi masyarakat berolahraganya meningkat, indeks pembangunan masyarakatnya, indeks kebahagiaan masyarakat juga meningkat gitu kan. Dan tentunya ada manfaatnya kalau masyarakatnya pada sehat, anggaran untuk rumah sakit, untuk orang yang sakit itu akan lebih menurun, bisa ditekan. Nah, akan tetapi anggaran ini kan terbatas. Ada prioritas juga di pemerintahan ini. Nah, yang karena mindset ya, masih mindset umum bahwa olahraga ini lebih diprioritaskan olahraga prestasinya. Gengsi sebenarnya itu ya, lebih ke adu gengsinya. Jadi support anggaran tuh memang luar biasa kalau ke olahraga prestasi. Tapi kalau ke olahraga masyarakat, karena memang banyaknya juga berawal dari hobi, terus mandiri, supportnya mungkin tidak terlalu optimal. Akan tetapi kalau kepala daerahnya yang punya kekuasaan untuk mengatur anggaran, itu juga melihat bahwa penting dan juga melihat bahwa ini manfaatnya besar, alhamdulillah. Support anggaran itu mulai berubah. Nah, itulah sebenarnya perjuangan saya bagaimana supaya ada proporsional, ada keadilan. Yang proporsional bukan berarti harus anggaran sama dengan olahraga prestasi, tetapi jangan terlalu jomplang lah, ada proporsinya yang pas gitu kan. Karena kalau di olahraga masyarakat ini yang diurusnya pegiatnya masif massal. Banyak. Anggaran tidak terlalu besar. Jadi kalau kepala daerah ya yang sudah melihat bahwa olahraga di masyarakat ini yang berbalutkan atau bercirikan budaya ini juga penting, itu supportnya sudah mulai bagus. Ya. Sebentar Pak, sebelum Bapak lanjut, saya mau tanya.
kalau misalnya di kabupaten kota ini itu korminya ada juga Pak ya? Ada. Makanya kenapa kepala daerah juga harus mendukung kormi kabupaten kotanya? Ya ada, cuma gerak langkahnya atau kemajuannya beragam. Jadi mungkin ada yang memang gercep ya? Ada yang memang korminya aktif, kemudian berkembang dan support dari pemerintahnya juga luar biasa ya. Luar biasa itu bukan hanya dalam urusan besar kecilnya anggaran, enggak. Karena anggaran itu kalau di Kormi mah bisa saja akhirnya kolaborasi dengan Dinas Pemuda Olahraganya, bisa juga dengan CSR, tapi bahwa dorongan motivasi dan akses ya untuk melakukan itu luar biasa. Nah, ada juga yang masih tertati-tati atau diam di tempat. Nah, oleh karena itu saya dulu punya strategi ketika menjadi ketua Kormi pertama kali tahun 2021 diwarisi cuma 12 kabupaten kota. Hanya 12 kabupaten dan kota yang aktif korminya ya? Mayoritas mati suri. Mayoritas mati suri tetap. Saya berpikir bagaimana perjuangan Kormi ini supaya organisasi mandatori undang-undang punya sebagai mitra pemerintah. Mitra pemerintah tuh gini ya, bahwa ada tugas dan kewajiban pemerintah akan tetapi tidak bisa dilaksanakan langsung oleh aparatur sipil negaranya, oleh ASN-nya. Ini dimandatkan atau di wewenangnya itu kepada organisasi mitra, ya termasuk untuk ngurus pembudayaan olahraga di masyarakat, yaitu kepada Kormi. Itu jadi sebagai organisasi mitra. Nah, ini masih banyak perjuangan yang harus termasuk kenapa waktu itu saya memberanikan diri untuk menjadi tuan rumah Pornas ketiga. Izin, Kang. Tadi Akang bilang awalnya Akang waktu masuk ke Kormi Jabar, Formi ya dulu ya. Formi. Itu hanya 12. Sekarang? Sekarang 21 tahun saya jadi ketua Jabar, 27 kabupaten kota terbentuk Kormi semua. Sudah semua terbentuk. Dan saya waktu itu karena masih pembentukan ya. Kalau pembentukan itu tidak langsung pemilihan. Ada juga yang langsung saya keluarkan SK. Saya langsung tunjuk waktu itu 27 kabupaten kota itu terbentuk semuanya, dan saya punya format karena kebetulan backgroundnya aktivis, saya orang organisasi, pernah ngurus format, saya pernah sekjen Angkatan Muda Siliwangi juga, saya wakil ketua umum di Ikatan Alumni ITB gitu, aktivis mahasiswa dulu dan lain sebagainya gitu kan. Nah, saya format, ketuanya itu harus yang bisa menjadi lokomotif, menjadi penggerak, punya akses yang bagus terhadap pemerintah, akses kedekatan lah, akses anggaran dan lain sebagainya. Makanya biasanya siapa tuh yang dipilih oleh makanya Bapak? Akhirnya itu banyak ya yang istri bupati, wali kota. Banyak juga yang ada wakil bupati, ada yang anggota DPRD gitu. Jadi akses ke kebijakan lebih cepat. Betul. Kepada penentu kebijakan. Dan betul. Untuk supaya Kormi dan olahraga masyarakat ini bisa betul-betul dilihat oleh pemerintah. Lucu juga dulu kan waktu saya mau jadi ketua Kormi, gubernur waktu itu, Kormi teh naon kan, sampai Kormi aja nanya ya Pak, gubernurnya nanya ya waktu itu gitu kan. Kang, 2022 itu di Sumatera Selatan, yang harus 2021 ya, lalu loncat ke 2023 di Jawa Barat yang sebagai tuan rumah, menang juga ya? Iya, jadi gini, persiapannya itu biasanya 2 tahun tuan rumah, kita cuma 1 tahun kurang. 1 tahun kurang. Dan itu pembiayaan semua harus dibebankan kepada kita, tidak ada dari nasional, tidak ada dari Kemenpora atau dari Korminis, tidak ada. Akhirnya pakai APBD Jawa Barat. Bagaimana melobi gubernur, DPRD, Pemprov dan lain sebagainya. Muncul anggaran yang waktu itu kurang sesuai gitu kan, nggak cukup sama sekali. Izin, dengan anggaran terbatas prestasinya gimana tuh? Nah, saya nggak mau ngomong prestasi dulu. Saya ingin cerita bahwa bagaimana ini ngurus olahraga masyarakat itu ada spirit perjuangannya. Oke, nah, coba. Spirit perjuangannya begini, bagaimana meyakinkan ini? Iya. Nah,
kita udah jadi juara kedua di sana. Di Sumatera Selatan. Dengan anggaran yang sangat terbatas juga kita berangkat. Kebanyakan mandiri juga. Kemudian memberanikan diri untuk jadi tuan rumah agar eksistensi Kormi ini semakin berkibar dan ingin partisipasinya seluruh provinsi. Oke. Nah, kita mengajukan dengan event yang sebesar itu waktu itu 70 miliar. Tidak di ACC. Jadi Kang Denda ini mintanya ke siapa nih, Kang? Ke Pemprov. Waktu itu gubernurnya? Ya, gubernurnya adalah dulu waktu itu. Oh ya, gubernur pada saat itu ya? Pada saat itu. Akang... Kalau disebut nanti jadi panjang bahasannya. Jadi Akang minta ke Pemprov melalui gubernur waktu ya, itu karena jadi tuan rumah itu surat dari gubernur ke Kemenpora. Oke. Kurang lebih minta anggaran sekitar 70 miliar. Untuk pelaksanaan sekelas Fornas ya. Sekelas Fornas. Karena kalau PON aja ratusan miliar. Bahkan ketika jadi tuan rumah hampir 1 T itu. Kalau buat Jawa Barat 70 miliar kecil. Ternyata hanya 3,7. Dari 70M turun ke 3,7. Sebetulnya kita udah bukan mau mundur, nggak mau mundur juga sih. Saya bilang ini kalau gitu saya mundur aja jadi tuan rumah. Yang malu bukan kita, yang malu sebenarnya waktu itu gubernur yang minta surat yang memberikan rekomendasi surat tersebut ya ke Kemenpora. Akhirnya dibantulah oleh gubernur dan DPRD, jadilah 33. Dari 70 jadinya 3,7 dibantu jadi 33. Jadi 33. Masih kurang atuh, Kang. Ya, nah ini saya harus memutar otak. Untungnya ketika konsolidasi ini saya kan memasang ketua-ketuanya itu istri bupati. Oh, tadi ya investasi zaman dulu ya gitu. Karena kebetulan juga banyak teman-teman yang ini. Nah, saya tawarin ke Kormi Kabupaten Bandung. Kormi Kabupaten Bandung. Mau nggak jadi tuan rumah? Kebetulan Kormi Kabupaten Bandung itu ketuanya adalah istrinya Pak Bupati. Oh. Dan Pak Bupatinya sahabat saya juga gitu kan. Oke. Saya bilang begini, kalau menjadi tuan rumah ini ya, kita share anggaran bareng-bareng, kurang-kurang dikit lah. Misalnya kayak pembukaan, kayak venue-venue di Jalak Harupat dan di sekitarnya tuh bisa nggak tidak dipungut biaya, karena venue di Kormi ini tidak harus venue yang luar biasa. Hampir semua ini bisa dijadikan venue sebenarnya di setting seperti itu. Di setiap sudut ya. Di setiap sudut, karena olahraga masyarakat. Oke. Disupport lah sampai Pak Bupati membangun Bedas Extreme Park. Bedas Extreme Park. Yang untuk BMX, untuk skateboard, untuk ini. Di Jalak Harupat. Dan itu ternyata sekarang dipakai juga latihan oleh isi cabur koni. Dan bermanfaat ya pastinya. Dan itu menjadi park untuk BMX ya, itu terbesar se-Asia Tenggara. Wow. Jadi itu saya minta itu, bantu lagi yang lain-lainnya, kolaborasi kita tidak banyak juga sebenarnya dari sisi anggarannya tidak wah, tapi ada kolaborasi yang cukup dan itu bisa dilaksanakan. 30 seluruh provinsi hadir, 28.000 pegiat. Jadi pada saat Fornas Jabar terdapat 28.000 pegiat dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Oh, itu sibuk banget itu pasti 88 induk olahraga yang bertanding. Ada 88 induk olahraga, 28.000 pegiat. Masing-masing induk olahraga itu 16 nomor pertandingan. Saya sampaikan waktu itu ke Kabupaten Bandung ya kan, presentasi juga nih ke Pak Bupati, ke jajaran Pemkabnya. Ini manfaatnya kalau di Kormi itu bukan hanya olahraga ngumpul orang, ada sport tourism dan sport industri. Betul. Dikeluarkan berapa, nanti juga manfaat ekonominya luar biasa. Betul. Belum lagi kan mereka datang pasti makan, hotel. Itu sampai homestay penuh, susah banget. Wah, rumah-rumah penduduk penuh. Wow. PDRB-nya 300 miliar dari sana 10 hari itu berputar. Nah itu sebenarnya kan manfaat ekonominya. Oke, izin flashback sedikit. Tadi dari 30 berapa? 30
7 ya? 3,7 jadi 33,7. Jadi 33,7 lalu dibantu oleh Kabupaten Bandung. Cukup tuh 70 M tuh. Enggak sampai. Nggak Kabupaten sampai Bandung 70 M. membangun ini. Saya nggak tahu detailnya tapi di angka kisaran mungkin untuk pelaksanaan sekitar 3 miliaran lah mereka ini. Tapi bagi Kormi, bagi kita olahraga masyarakat ya, 1 M, 2 M, 3 M itu luar biasa. Bisa dimanfaatkan, Bisa lebih ya. lebih gitu kan, akan beda dampaknya. Contoh aja ketika Pornas di NTB, bekal Kormi Jawa Barat itu cuma 1 M dan belum cair ketika berangkat. Tapi bisa juara umum. Wah, ini masih kurang informasi nih. Nah. Sebelum kita ke NTB tadi saya nanya kan ke Akang bahwa prestasi Jawa Barat di kandang sendiri seperti apa? Bersyukur alhamdulillah itu sukses pelaksanaan ya. Semua tertib pelaksanaan itu, semua juri, wasit, juri, TD apa peserta senang. Karena yang pertama ini ada kenaikan honor dari Sumsel. Terus kita cashless. Okay. Semua transfer, semua transparan. Kemudian juga venue-nya ini dan semua kebutuhan yang hasil kesepakatan itu dipenuhi. Jadi semua senang datang ke sini. Dan lebih senang lagi, sukses pelaksanaan, sukses juga prestasinya. Jadi setelah prestasi waktu Jabar jadi tuan rumah itu menjadi juara umum. Pertama kalinya dapat 169 emas. Kedua Jawa Timur 71. Oke. Nah, itu yang aktif, yang ikut partisipasi 6 ribuan dari pegiat olahraga masyarakat di Jawa Barat dari berbagai induk olahraga gitu. Dan mayoritas tetap itu mandiri. Dan mayoritasnya tetap mandiri. Tetap. Oke, berikutnya kata Kang Denda tadi sempat mention di NTB ya. Nah, 2 tahun kemudian di tahun 2025 berarti ya. 2025 kemarin kita kan pelaksanaan Pornas ke-8 itu di Nusa Tenggara Barat. Oke, jadi kita jadi tamu ya. Jadi tamu. Dalam hati sih sebenarnya saya bisa tidak mencetak lagi jadi juara. Cuma waktu itu kita memahami anggaran kita sangat terbatas dan belum cair-cair. Sampai detik ini gitu. Enggak, sampai kita berangkat itu belum cair. Sampai berangkat. Anggarannya itu awalnya pengajuan di ACC 7,6 jadi 3,7, akhirnya jadi 1. Karena efisiensi, karena apa dan lain sebagainya ya. Okay. Dan 1 pun belum bisa kita terima. Nah, saat itu juga mungkin Pemprov ya, termasuk Pak Gubernur juga belum terlalu ngeh soal Kormi. Kang Dedi ya, belum. Kalau sama saya teman, tapi belum ngeh soal Kormi gini-gini, sehingga pas ada acara gitu luar biasa juga effortnya Pak Gubernur itu, Pak Sekda. Bisa nggak coba geser dari sini? Ternyata nggak bisa. Bisa nggak bisa. Akhirnya Kang badanten we cenah kumaha. Ya udah, kalau saya kan mental petarung, saya bilang teman-teman itu para petarung, Laskar Pajajaran, pasukan Siliwangi, ya berangkatlah ke sana. Yang sebenarnya strateginya udah dipasang, kabupaten kota ada yang punya anggaran cukup, bahkan ada yang gede luar biasa gini. Kita kumpulin, kita rapat Inorga dengan ini siapa yang bisa memberangkatkan gini. Jadi support kabupaten kota secara anggaran itu luar biasa. Berangkatlah ke sana. Yang untuk Jabar sendiri yang tadinya anggaran 1 miliar itu untuk operasional organisasi, pakailah buat Pornas. Perintah dari Pemprov ya. Iya. Geserlah pakai perintah Pornas, yang kita berangkat saja berapa hari di sana baru cair. Tapi itu pun nggak ada BJB di sana. Di Bali kita harus ongkos lagi, ya udah akhirnya pakai dana talang pribadi dulu lah. Luar biasa ya. Itu barulah beberesnya setelah itu. Dan yang luar biasanya, semangatnya luar biasa di sana teman-teman, dan coba kita tunjukkan juara umum lagi. Walaupun tipis bedanya 9 emas dengan Jatim. Dengan Jatim lagi ya? Dengan Jatim. Dan itu sampai ada dinamika yang luar biasa di lapangan ya. Dengan Jatim itu yang akhirnya kita bisa jadi juara. Baru saya lapor ke Pak Gubernur. Pak Gubernur, kita sudah juara umum.
para pegiat yang sudah berjuang mengharumkan nama Jawa Barat ingin disambut oleh Pak Gubernur, gitu kan. Akhirnya beliau, mangga Kang. Waktu itu hari Kamis tanggal berapa ya, Agustus, jam 2 katanya. Saya bilang, Manawi, Pak Gubernur ada kado gini-gini. Alhamdulillah, tanpa dengan ini juga Pak Gubernur ngasih bonus akhirnya. Dan itu jadi presiden baik. Belum ada provinsi yang lain yang memberikan bonus. Iya, luar biasa ya. Dan akhirnya itu akan diikuti oleh provinsi-provinsi lain. Itu sebenarnya. Jadi jangan dilihat nilainya cuma berapa, 10, 7,5 juta. Tapi efek multipliernya itu ya. Efeknya. Jadi orang makin bersemangat berolahraga, masyarakat makin semangat gitu. Oke Kang. Ini agak sedikit melebar pertanyaannya. Cuman boleh jawab boleh enggak? Sepeduli apa sih Gubernur KDM terhadap olahraga masyarakat kini? Gini, saya itu selalu berusaha meyakinkan kepala daerah, baik itu tingkat provinsi maupun kabupaten kota, bahwa ini penting olahraga masyarakat ini bisa berkontribusi terhadap derajat kesehatan masyarakat, kemudian angka harapan hidup, indeks kebahagiaan masyarakat. Nah, ada beberapa yang awalnya tidak memahami ini, tetapi ketika kita sampaikan dan kita tunjukkan juga di lapangan dan kita tunjukkan juga dengan prestasinya, sebetulnya Pak Gubernur paham. Dan mindsetnya udah melihat bahwa penting ini olahraga masyarakat. Jadi Pak Gubernur ini KDM paham ya berarti ya? Penting untuk olahraga masyarakat ini. Dan lebih, ya kalau sejujurnya, jangan dulu ngomong anggaran ini ya. Kalau anggaran tuh parameternya, variabelnya banyak. Betul. Banyak lah, ada efisiensi, ada kebutuhan, ini banyak lah. Betul. Dan kita bukan orang yang juga rewel soal anggaran. Kita tidak. Pemutusnya juga bukan hanya gubernur loh, anggaran kan masih banyak lagi ya. Jadi mindset atau perhatiannya udah ini, gitu kan. Termasuk bupati wali kota juga. Di sana waktu itu Pernas di NTB ya, Kang Farhan itu sampai 4 hari di sana ngawal ini. Farhan wali kota Bandung ya. Pak Bupati Bandung Kang DS hadir, gitu kan, mengawal ininya. Jalannya ya, pegiatnya dari Kabupaten Bandung. Jadi Jawa Barat jadi juara umum itu memang ditopang oleh kabupaten kota yang luar biasa, yang solid mengirimkan itu, gitu kan. Nah itu kan mindset organisasi, mindset pemimpin bagaimana. Nah kalau soal anggarannya ya bertahap, perhatian itu sudah. Walaupun saya juga tidak kecewa ketika Pak Gubernur memberikan bonus, kan ini bagus nih kepada para pegiat, termasuk yang berangkat biaya sendiri diganti, minjem ke Bang Emok diganti 2 juta. Wow. Walaupun biara kesananya mungkin habisnya 5 juta lebih ya mungkin ya. Tapi kan saya katakan kepada para pegiatnya, kesana kan bisa sambil rekreasi, liburan ya, jalan-jalan, lihat di ke Lombok NTB, lagi ya. Betul kan. Jadi anggap aja itu udah ikhlas berangkat menghabiskan uang itu, terus dapat juga ternyata rezeki. Kayak uang nemu gitu loh. Iya, gitu betul, kan. betul. Nah, terus yang 1 miliar untuk korminya diganti, walaupun itu tidak cair. Kita juga tidak kecewa tuh, ngambok tuh nanti, karena ya ada sistem atau mekanisme yang susah ditembus lah urusannya di Pemprov. Susah ditembus gitu. Harusnya mah bisa dapat lagi karena udah ada yang, jadi nggak bisa diganti yang kemarin dipakai itu. Ya udah nggak apa-apa. Nah tahun 2026 gitu kan kita mengajukan, cuma kan anggaran di Pemprovnya juga lagi dipangkas ya, defisit dipangkas, tunda bayar dan lain sebagainya. Ya kita juga akhirnya bagaimana berkomunikasi dengan Dewan, DPRD, Komisi 5 yang begitu solidnya ke Kormi. Iya. Gitu kan. Itu dari anggaran dari aspirasi Dewan atau POKIR sekarang, pokok pikiran Dewan, itu kita baru dapat. Walaupun nggak tahu hasilnya jadi berapa nanti. Kalau dari Pemprovnya dari semuanya dari APBD, tapi kalau dari Pemprovnya, dari eksekutifnya malah nol.
Wow. Gitu. Tapi dari dewannya, walaupun itu APBD juga, tapi itu dorongan dewan gitu. Adalah rengkolnya mah, tapi saya belum bisa sebutkan karena takutnya berubah. Karena dulu juga begitu, berubah dari sekian sampai akhirnya 1. Belum fix ya berarti ya. Tapi yang pastinya adalah bagaimana Kormi eksistensinya sekarang di Jawa Barat, di nasional, kita bisa menorehkan 2 kali berturut-turut juara umum, bisa melaksanakan Pornas dengan sukses, megah gitu kan. Kebayang pembukaannya aja Bang Iwan Fals. Wow. Tapi yang bayar memang dari Kabupaten Bandung. Gitu kan, itulah kalau kita kolaborasi itu kita nggak mampu. Gitu betul. kan. MC-nya kalau nggak salah Raffi Ahmad ya? Raffi Ahmad, tapi tidak dibayar mahal karena ya kita manfaatkan. Ada juga salah satu kadis di Kabupaten Bandung, saudaranya kita jadi lobby, ada jalur kedekatan juga. Lobby itu digunakan gitu kan, bagaimana melobi supaya si Korminya ini juga naik berkibar, tapi tidak dengan anggaran yang jor-joran gitu kan, karena memang tidak ada. Dan itu menjadi catatan. Akhirnya dari situ muncul PP 46 tahun 2024 yang begitu jelas Kormi olahraga masyarakat disebut ya itu sebenarnya tujuannya. Jadi ada tujuan politisnya. Politis itu bukan berarti partai politik saja ya. Tujuan politisnya bagaimana penentu kebijakan, pemegang kebijakan itu melihat dan mengeluarkan kebijakan itu. Oke. Kang, waktu tahun 2025 kemarin di Lombok ya. Berarti 2 tahun lagi kita mau kemana nih Kang? Korminas tuh udah menetapkan di Sulawesi Tengah. Kota Palu ya? Palu, tetapi sebagai Ketua Kormi Jawa Barat, ya saya akan mengajukan protes sebenarnya. Kenapa protes nih Kang? Karena begini, kalau pembudayaan masyarakat itu harus menyebar kemana-mana betul. Iya. Sampai ke Papua juga betul gitu kan, olahraga masyarakat. Tapi kalau pelaksanaan event, ada faktor-faktor yang lain. Faktor sarana prasarana, faktor keamanan, faktor partisipasi, faktor transportasi, akomodasi di sana. Jauh banget ya kalau ke Palu tuh. Itu kalau dihitung, itu biaya per orang itu berangkat ya. Itu transport aja bisa 5 juta bolak-balik, belum tidurnya apa dan sebagainya, berapa hari di sana. Bisa sampai 10 juta per orang gitu. Kemudian di sana fasilitasnya belum memadai. Kemudian juga di sana daerahnya kan rawan bencana. Transportasi baik ke sananya atau transportasi lokalnya, akomodasi di sana, yaitu yang sebetulnya saya minta untuk dikaji ulang. Kalau dikaji ulang, teman-teman provinsi yang lain sebenarnya Banten tuh mau juga siap juga. Tapi kalau balik lagi ke Jabar juga Jabar masih siap. Waduh. Kalau anggarannya bisa dicari, kita mah bisa kolaborasi. Ada juga kabupaten kota yang memang semangatnya ingin jadi tuan rumah lagi. Gitu. Emang ada ya? Ada. Luar biasa. Oke, Kang, terakhir nih mungkin ajakan ke teman-teman untuk terus berpartisipasi dalam olahraga masyarakat. Silakan Kang. Ya. Olahraga itu kan penting karena dengan olahraga kita tuh moodnya jadi bagus, kemudian juga sehat dengan dilakukan baik, benar, terukur dan teratur, itu kan jadi menambah produktif kita. Iya. Jadi apapun kita tetap produktif. Nah, kemudian ini harus terus kita kembangkan, harus kita tularkan kepada yang lain-lain, apapun olahraganya, apapun hobinya. Kalau di Kormi sesuai hobi aja. Sekarang ada yang menarik nih, saya mau ngajak juga hari Minggu lusa itu ada inorga baru yang bergabung di kita, namanya kaki besi. Kaki besi itu olahraganya jalan kaki sampai jauh-jauh gitu. Jadi awalnya saya kira kaki besi itu harusnya kan di disabilitas. Di Paralimpik ada organisasi mitra yang mengurus
Itu ya. Jadi ada KONI, KORMI, NPCI. Oke. Ternyata bukan yang pakai kaki besi, istilahnya kaki besi, dan saya akan ikutan. Itu akan jalan 10 kilo dari PPJ muter nanti balik lagi ke PPJ. Nah, itu minimal jalan kaki dilakukan, sunnah Rasul. Itu olahraga yang paling sederhana. Jadi olahraga itu penting, apalagi yang sesuai dengan hobi. Kayak Kang Adam hobinya main airsoft terus. Ada yang sukanya misalnya memang pesilat gitu. Ada PPSI. Ada yang sukanya senam. Sekarang senam itu berkembang, ada trampolin, ada ponpit lah, ada. Lakukan itu, tapi dengan baik dan benar. Jaga komunitasnya, komunitas yang sehat, dan tentunya ini akan memberikan manfaat kepada diri sendiri dan kepada masyarakat, akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Jawa Barat. Itu akan meningkatkan juga angka harapan hidup. Itu. Jadi budayakan olahraga, olahragakan masyarakat. Oke nih, buat teman-teman yang memang tertarik untuk bergabung di KORMI, teman-teman tinggal cari KORMI di kabupaten kotanya atau klub-klub yang memang bernaung di bawah Inorga yang tentunya ada di dalam KORMI itu sendiri. Dan menurut Kang Denda nih, di Jawa Barat ini sudah terdapat 27 kota kabupaten, semuanya sudah punya KORMI masing-masing. Jadi buat teman-teman jangan lupa dan olahraga. Ada Inorga udah ada 86 induk olahraga. Wow, luar biasa nih, banyak banget. Untuk cek induk olahraganya ada di mana nih Pak? Kita bisa lihat. Belum, websitenya kita bangun. Masih building ya? Masih, atau di ya. Instagram ya mungkin ya? Di Instagram ya. Jadi teman-teman bisa coba lihat di media sosial tentang Inorga apa aja sih atau olahraga apa aja sih yang memang ada di bawah KORMI. Atau cek ke IG saya aja, DM ke IG saya Denda Alamsyah. Boleh ya dicek. Nanti di Kang saya Denda arahkan mau olahraganya apa, hobinya apa gitu kan. Kang, tadi tuh KORMI itu ada jargon ya, ada slogan. Ada. Tadi itu apa slogannya? Salam sehat, bugar, gembira, luar biasa. Kalau saya punya lagi slogannya. Apa tuh? Budayakan olahraga, olahragakan masyarakat. Karena olahraga masyarakat berasal dari akar budaya. Oke, buat teman-teman jangan lupa olahragakan masyarakat. Lalu budayakan olahraga, olahragakan masyarakat. Saya Adam Setia Nugraha, Ketua Komisi DPR Dewan Podcast Rakyat by Kilat FM.